Shalom. Haleluya. Senang sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu kembali, luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Coba lihat kiri kanan, berikan senyum yang paling manis. Katakan kamu cantik, kamu cakep. Haleluya. Iya, biasanya suami istri sudah jarang untuk memuji satu dengan yang lain, betul Bu? Iya. Terima kasih untuk Pak Gembala, Bu Gembala yang luar biasa, ya. Sudah lama kita tidak ketemu, Di. Sudah sekian purnama kali. Oke, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas ini merupakan rangkaian pengajaran Gereja Betel Indonesia. Tiap minggu ada tema-tema yang disampaikan. Nah, coba kita lihat bersama iman yang tulus ikhlas dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima berkata begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Iman yang tulus ikhlas. Paulus menuliskan surat kepada Timotius. Dia berkata, aku teringat akan imanmu. Ya, kekristenan bisa diturunkan karena kelahiran. Betul? Ya, akhirnya kita punya, karena orang tua kita Kristen, maka kita punya KTP Kristen kalau tidak berpindah. Ya, begitu juga turun temurun. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah iman yang tulus ikhlas itu menjadi bagian turun temurun dalam generasi ke generasi? Nah, ini dia. Paulus menuliskan, iman yang tulus ikhlas, itu apa? Iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois, kemudian diturunkan kepada ibumu Yunike, dan aku yakin hidup juga di dalammu. Iman turun temurun, bukan sekedar KTP, tetapi iman yang tulus ikhlas. Apa iman yang tulus ikhlas itu? Dalam terjemahan King James Version dikatakan the unveiled faith. Kita belajar sama-sama. Apa sih the unveiled faith ini? Dalam bahasa Yunani disebut anupokritos. Jadi iman yang tulus ikhlas adalah iman yang tidak berpura-pura. Iman yang tidak terselubung. Lawannya adalah hupokrinomai, hipokrit, munafik. Jadi lawan daripada iman yang tulus ikhlas adalah iman yang munah. Ya, iman yang munah. Terlihat baik, tetapi dalamnya kropos. Lain di bibir, lain di memang lidah. Tak bertulang, tak berbatas kata-kata. Betul kan? Lain di bibir, lain di hati. Apa yang kita katakan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita tidak sama. Dan kebanyakan orang Kristen memakai iman seperti ini. Kalau datang ibadah luar biasa. Suci, kudus, holy, haleluya. Keluar ibadah, halelupa, halilintar. Iya. Bawa Alkitab dulu kan ada, saya punya Alkitab, ada banyak berjejer di bawah. Rapi, ganteng, cantik, bawa Alkitab. Terlihat dari luar. Tapi ketika disenggol, langsung kata-kata yang kurang enak didengar. Ya. Kebanyakan orang Kristen seperti ini, tetapi Paulus melihat bahwa iman yang ada di dalam diri Timotius
adalah iman yang diwariskan turun-temurun, dan iman itu adalah iman yang tidak berpura-pura, iman yang tidak terselubung, dan orang lain bisa membuktikannya. Amin. Dan saya percaya jemaat di GBI GCC adalah iman yang punya iman yang tulus, ikhlas. Tidak ada yang amin. Ya, katakan di kiri kanan, imanmu itu iman yang tulus, ikhlas. Terus tanya di belakang, benarkah? Nah, Paulus begitu bersyukur karena apa yang terjadi pada kehidupan iman Timotius. Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Tapi dia bisa menyatakan, iman itu turun-temurun. Belum lama saya membimbing seorang mahasiswi. Dia seorang pelayan di satu gereja, ya, dan dia banyak melayani anak-anak dan keluarga. Gembalanya itu dosennya. Saya bimbing dia pada waktu ujian, tesisnya itu dia pertahankan. Judulnya adalah peran ayah dalam mendidik, dalam dunia spiritual dan moral. Ya, sekitar situ judulnya. Yang dia teliti, ternyata 82% ayah di gereja itu tidak berperan sebagai pendidik. 82%. Wow. Bagaimana bisa menurunkan iman yang tulus ikhlas? Ya. Nah, Timotius ini mempunyai iman yang tulus ikhlas. Bagaimana karakteristik iman yang tulus ikhlas itu? Yang pertama, iman yang diteladankan. Jadi Timotius ini menerima iman yang diteladankan. Diteladankan dalam bentuk pengajaran-pengajaran. Diteladankan. Iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Timotius melihat imannya ibunya. Timotius melihat imannya neneknya. Dan dia meneladani iman itu. Dia bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Iman yang sungguh-sungguh adalah iman yang tidak pernah meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Kekristenan hari-hari ini banyak diserang tentang itu. Iman yang sungguh-sungguh adalah iman yang tidak meragukan kebenaran firman Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh adalah iman yang teguh ketika badai masalah topan datang menerpa. Iman yang sungguh-sungguh tidak dibentuk dari kenyamanan. Iman yang sungguh-sungguh dibentuk dari masalah persoalan. Dan kehidupan yang memegang janji firman Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bagi saya, mereka yang pindah agama, yang berkata saya tidak dapat wahyu, saya dapat ini di luar sana. Bagi saya, dan Alkitab menyatakan bahwa dia sebenarnya tidak punya iman. Amin. Hanya mereka yang beriman ketika datang badai topan masalah yang tetap berkata, mengiring Yesus itulah kesukaan bagiku. Betul? Hanya mereka yang punya iman yang berkata, pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Iman tidak bisa didasari oleh materi. Iman tidak bisa didasari oleh perasaan. Tapi iman harus didasari pada Yesus Kristus Tuhan.
dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Inilah yang diturunkan dari Lois kepada Eunike, kepada Timotius. Nah, kehidupan iman Timotius itu lahir karena diturunkan. Diturunkan berarti apa? Diwariskan. Iman bisa diwariskan? Bisa. Bukan cuma harta yang diwariskan, tapi iman harus diwariskan. Iman harus diwariskan dari generasi kepada generasi. Nah, Amsal 17 ayat 6 berkata begini. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang tua, mahkotanya adalah anak cucu. Dia akan berbangga, dia akan penuh dengan sukacita ketika melihat anak cucunya hidup dalam keadaan baik. Bahkan bukan hanya itu, ketika melihat anak cucunya hidup dalam takut akan Tuhan, maka orang tua akan bersukacita, akan merasa bangga. Amin. Anak-anakku, wah, berapa anakku? 2. Di mana sekarang? Oh, ada di sini, di sini. Bagaimana kehidupannya? Kawin cerai. Di mana anakmu? Di sini, di sini. Bagaimana kehidupannya? Oh, mereka melayani Tuhan, mereka takut akan Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Dengan wajah yang terangkat, dia akan menyaksikannya dengan penuh kebanggaan. Amin. Nah, mahkota atau kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka, orang tua mereka. Anak-anak akan merasa aman. Anak-anak akan merasa hidup yang baik. Anak-anak bisa berbangga karena orang tua mereka adalah orang tua yang takut akan Tuhan, yang mengasihi kehidupan mereka. Sehingga ketika ditanya, mana orang tuamu? Orang tuaku ada di sini. Dengan hati yang bangga. Amin. Orang tuaku telah melakukan ini. Dulu engkong saya ya suka cerita. Ya, kalau dia ketemu cucu-cucunya, mungkin cuma saya yang selalu ada di dekatnya. Dia cerita, dulu angkong begini, dulu angkong begini, dulu angkong punya angkong tahu itu semuanya. Dia berbangga dengan apa yang dia dapatkan. Tapi apakah itu kebanggaan yang sesungguhnya? Tapi kalau dia melihat anak-anaknya takut akan Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, dia bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Kebaikan anugerah-Mu telah aku lihat, aku alami. Anak cucuku tidak meminta-minta. Anak cucuku hidup dalam anugerah Tuhan. Orang tuaku, orang tua yang hebat. Orang tuaku, orang tua yang luar biasa. Bukan hanya perkataannya, tapi keteladanan kehidupannya. Imannya itu menjadi contoh bagi saya. Sehingga saya bisa menularkan keteladanan iman. Saya bisa mewariskan keteladanan iman saya kepada anak cucu saya. Nah, iman yang mati tidak bisa ditularkan kepada pihak lain. Iman yang mati. Tapi hanya iman yang hidup yang bisa ditularkan. Bagaimana iman yang hidup? Iman yang sesuai dengan perkataan kita. Iman yang dinyatakan lewat perbuatan kita. Bukan hanya sekedar nyanyian. Bukan hanya sekedar perkataan. Bukan hanya sekedar terlihat baik, datang ibadah tiap minggu, doa sungguh-sungguh. Tetapi perbuatan kita, karena itu ibadah yang sesungguhnya bukan hanya seminggu sekali di sini. Ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita ada tiap hari di mana kita berada.
Ibadah itu berarti keserupaan dengan Kristus. Eusebia. Kata Eusebia ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita, kita harus diproses terus-menerus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Orang yang datang ibadah biasanya banyak pakai topeng. Tetapi ketika berproses setiap hari di mana kita berada, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam lingkungan kita, disitulah tempat berproses itu. Disitulah iman itu harus dinyatakan. Amin. Disitulah iman kita dibentuk, kehidupan kita dibentuk, karakter kita dibentuk. Di mana? Dalam kerja. Makanya konsep bekerja dalam Taman Eden, konsep ibadah dalam Taman Eden sama. Kerja adalah ibadah, ibadah adalah bekerja. Di situ kita nyatakan. Kalau begini semuanya terlihat baik-baik. Walaupun ada yang sakit hati satu dengan yang lain. Dia tinggal cari tempat duduk di ujung sana supaya tidak ketemu. Betul toh? Betul kan? Apalagi kalau lampunya remang-remang, tidak terlihat. Ya, justru dalam kehidupan sehari-hari, iman dinyatakan lewat perkataan dan perbuatan. Yakobus mengatakan bahwa iman kita tidak akan sempurna tanpa perbuatan. Justru oleh perbuatan iman kita menjadi sempurna. Amin. Kita harus menghargai memang mereka, keluarga, orang tua rohani yang memberi keteladanan iman kepada kita sebagai generasi penerus. Kita ada di tempat ini karena orang lain. Betul? Mungkin ada orang yang menyaksikan imannya kepada kita, kita tertarik dan kemudian kita bertumbuh di sini. Karena orang lain. Kita harus menghargainya. Yang kedua, bahwa iman Timotius itu karakteristiknya adalah iman yang disaksikan. Iman yang disaksikan. 2 Timotius 1 ayat 8 berkata begini. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Iman itu harus disaksikan. Firman Tuhan katakan hidup kita ini adalah suratan yang terbuka. Orang lain bisa melihatnya. Orang lain bisa membacanya. Jadi hidup kita adalah suratan yang terbuka. Cek. Nah, jadi kalau kita punya iman yang sungguh di dalam Kristus, jangan simpan. Tapi harus kita nyatakan. Kita harus keluarkan. Iman yang tulus ikhlas itu tidak hanya disimpan sebagai sebuah harta kekayaan yang dinikmati sendiri. Iman itu harus disaksikan. Slide berikutnya. Nah, kata kesaksian dalam bahasa Yunani itu memakai kata marturion. Slide berikutnya. Ya. Marturion berarti martus, martir. Ini dia. Kalau kita bicara martir berarti hidup kita ini harus berkorban untuk Yesus. Betul? Semua yang kita punya adalah milik Yesus. Iman kita harus dinyatakan. Iman kita harus dikeluarkan. Kata martir ini sebenarnya tidak menyenangkan. Ya. Kata martir ini berarti mati karena demi Kristus. Mati demi Kristus. Mungkin kita belum mati secara jiwani. Tapi kita mati untuk keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita mati untuk keegoisan kita.
Kita mati untuk kepentingan-kepentingan diri kita. Ya. Banyak orang mengejar status sosial dalam gereja. Aku harus. Aku ada di posisi ini, harus. Aku ada di posisi ini, harus aku sampai di sana. Kalau perlu pakai ilmu kodok. Tahu ilmu kodok? Tendang kiri, tendang kanan, sikut sana, sikut sini. Ini harus mati. Mati bagi Kristus. Supaya kita bisa menyatakan kesaksian bahwa hidupku tidak seperti dulu. Karena Kristus aku telah berubah. Amin. Karena Kristus. Dan bau kematian Kristus. 1 Korintus berkata, bau kematian Kristus harus ada di dalam kita. Itulah parfum yang harus kita pakai. Kristus. Kristus harus ada di dalam saya, di dalam Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 Timotius 1 ayat 8 dalam terjemahan FAYH. Jika engkau mengorbankan kuasa yang ada di dalam dirimu, engkau tidak pernah akan takut memberitakan kepada orang lain tentang Tuhan kita. Kemarin dalam doa, ada seorang ibu bersaksi. Dia seorang pegawai bank, dan dia beberapa waktu lalu menderita kanker. Sudah di kemo dan sudah macam-macam, sudah sampai gundul rambutnya. Tapi dia mengalami mujizat kesembuhan. Orang-orang di kantornya, dia kasih kesaksian tentang kehidupan. Sampai hari ini kalau ada yang sakit di kantornya, selalu datang sama dia, tolong didoakan. Mungkin ada yang bercanda juga berkata begini, saya sakit flu, Bu. Bisakah Tuhan Yesusmu sembuhkan saya? Lewat apa? Lewat kehidupannya, hampir mati. Tapi dia mengalami mujizat. Dan dia tidak mau memberitakan kesaksian kepada orang lain. Sehingga ada yang belum hamil, temannya datang sama dia, tolong saya didoakan supaya saya punya keturunan. Siapa dia? Pegawai biasa. Orang yang kerja di bank. Tapi dia menyaksikan Kristus. Dia tidak malu. Dia tidak takut untuk memberitakan Yesus. Kadang-kadang kita malu, betul kan? Kita makan di restoran, itu malu kalau mau berdoa. Lihat kiri kanan. Muka belakang. Ada enggak? Baru malu kita biasanya. Doa di tempat umum malu, apalagi mau menyaksikan Kristus. Kalau kita punya iman yang sungguh di dalam Kristus, maka dengan kuasa Roh Kudus ada di dalam kita, justru kita punya keberanian untuk menyatakan. Bahkan kalau dalam Roma 1 ayat 8 berkata bahwa iman jemaat di Roma itu telah dikenal di seluruh dunia. Bagaimana imanmu dikenal? Kalau engkau tidak pernah menyatakannya lewat perbuatan dan lewat perkataan kesaksian. Bagaimana Yesusmu bisa dikenal kalau engkau tidak pernah menyatakannya dan memperkatakan kesaksian tentang Yesus. Bagaimana hidupmu yang diubahkan oleh Tuhan Yesus bisa dikenal, ditahu oleh orang lain kalau engkau tidak menyatakannya lewat perbuatan dan lewat kesaksian. Bagaimana Facebookmu, Instagrammu bisa memberitakan Injil kepada banyak orang dan dibaca oleh semua orang kalau hanya berisi keluhan demi keluhan, amarah demi amarah. Mari kita pakai semua sarana, termasuk kehidupan kita, untuk memberitakan Yesus. Amin. Nah, yang terakhir, puji Tuhan. Ya, yang terakhir, yang ketiga, iman itu harus dipertahankan. Ya.
untuk beriman terus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, itu butuh perjuangan. Itu butuh effort. Itu bukan perkara yang mudah. Itu bukan jalan tol. Karena mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh ada harga yang harus kita bayar. Amin. Jangan rindukan kenyamanan dalam kekristenan. Karena kekristenan tidak pernah bicara tentang kenyamanan. Kekristenan bicara pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Kita terlalu terlena hari-hari ini. Yang kita doakan selalu minta berkat dari Tuhan. Yang kita kejar berkat. Yang kita kejar materi. Sehingga kita bisa mengorbankan segala sesuatu, termasuk iman kita. Iman yang sesungguhnya adalah iman yang didasari pada diri Yesus sendiri. Ikut Yesus. Paulus mengatakan, aku telah banyak mengalami, tapi itu baru sedikit. Mengalami 3 kali kapal karam, 3 dicambuk. Wow, saudara, cambuk orang Romawi itu ada ujungnya itu. Kalau dicambuk, tak keluar. Dipukul. 3 kali dipukul. Itu pakai kayu yang lumayan besar begini. Itu dipukulnya di mana? Di sini. Baru pukulnya bukan. Pukulnya itu prajurit Romawi yang pukul itu. Plak! Bisa-bisa hancur, patah. Tidak bisa berdiri. Paulus mengalami hal itu. Tapi itu dibilang, itu biasa. Kita baru ditegur sedikit. Bersinggungan sedikit. Tidak disapa. Tidak dikasih senyum. Ibu gembala tidak kasih selamat. Lupa. Ngapain jadi orang Kristen? Sakit sedikit, doa tidak dijawab, belum dijawab Tuhan. Ngapain jadi orang Kristen? Ikut Yesus itu tidak mudah. Makanya sekarang pilih, mau tetap ikut Yesus atau tidak. Tapi setiap pilihan ada konsekuensinya.